Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Miss harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran BTQ, sekarang kita akan belajar tentang agama Islam. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulainya, kita tilawah terlebih dahulu ya. Untuk ayah dan bunda di rumah bisa bimbing anandanya. Kita tilawah surat Anas. Yuk tilawah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi setiap umat manusia itu tentu ingin mendapatkan kasih sayang, mau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari Nabi Muhammad, atau dari orang tua, atau dari guru, dan dari saudara-saudaranya yang lain. Gimana caranya kita mendapatkan kasih sayang tersebut? Ada yang tahu nggak? Jadi caranya itu kita harus menunjukkan kasih sayang kepada siapa saja, tidak boleh pilih-pilih. Misalnya di rumah kita membantu orang tua, nah itu salah satu contoh dari menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Terus yang kedua menunjukkan kasih sayang di lingkungan sekolah. Misalkan kamu membantu teman kamu yang sedang kesusahan dalam mengerjakan tugas, diajarin temennya, jangan gak diajarin. Nah, terus kita juga tidak boleh membedakan dari mana asalnya, serta golongan kaya miskinnya, pandai bodohnya, agamanya, dan sebagainya. Jadi kita menunjukkan kasih sayang itu kepada siapa aja, gak boleh pilih-pilih ya. Nah, contohnya nih seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, banyak sekali yang menentang dakwah Nabi. Jadi, setiap Nabi Muhammad pergi ke masjid itu dilempari kotoran. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Tapi Nabi Muhammad hanya mendoakan agar pelempar kotoran tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benar aja tuh, suatu ketika yang melempari Nabi Muhammad kotoran itu jatuh sakit. Banyak sekali yang menduga bahwa sakit itu karena kejahatan. Nah, hal tersebut didengar Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad setelah pulang dari masjid, Nabi Muhammad menjenguk orang melempari Nabi Muhammad kotoran. Nabi Muhammad membawa buah anggur dan buah kurma. Subhanallah ya, Nabi Muhammad baik sekali. Udah dijahatin tapi masih tetap baik. Nah, datanglah Nabi Muhammad tuh ke rumahnya menjenguk. Nah, terus tiba-tiba orang yang melempari itu kaget, terkejut. Oh, kok Nabi Muhammad menjenguk saya ya? Kan saya sudah jahat kepada dia. Nah, akhirnya pelempar kotoran tersebut menangis berseduh-seduh dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Nah, dari kisah Nabi Muhammad itu kita bisa dapat pelajaran yang berharga bahwa kita harus berkasih sayang kepada semuanya. Nah, berkasih sayang kepada sesama itu termaksud sifat terpuji. Contohnya, menyayangi orang tua dan anggota keluarga. Dan yang kedua, sayang kepada guru, teman-teman, dan saudara. Yang ketiga, menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan kita, serta mencintai anak yatim. Nah, berkasih juga perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tadi yang Miss bilang, membantu kesibukan ibu dan ayah di rumah. Terus menemani atau menjaga adik yang sedang bermain. Yang ketiga, mengajari adik di malam hari. Yang keempat, menengok dan mendoakan teman yang sakit. Dan yang kelima, meminjamkan alat sekolah kepada teman yang membutuhkan. Nah, selain berkasih sayang
dilakukan di rumah, berkasih sayang juga dapat ditunjukkan kepada hewan atau tanaman yang lainnya. Misalnya, memberi makanan kepada hewan peliharaan kamu. Jadi kalau misalkan Ananda punya hewan peliharaan di rumah, Ananda bisa kasih makan, harus kasih makan, jangan gak dikasih makan. Jadi kalau misalkan tinggal dikasih makan, hewannya jadi mati. Nanti Allah lihat, si Dayu nggak merawat dengan baik nih, Dayu tidak menyayangi hewannya tuh. Terus yang kedua, membersihkan kandang setiap hari. Jadi membersihkan kandang hewan setiap hari juga bentuk dari kasih sayang yang ditunjukkan kepada hewan agar hewan tersebut tetap sehat, terus kandangnya tidak kotor, tidak bau, tidak banyak kumannya. Nah, yang ketiga, jangan menyakiti dalam bentuk apapun. Jadi bagi Ananda yang di rumah yang mempunyai hewan peliharaan, Miss minta jangan disakitin ya hewannya ya, tapi disayang. Jangan ditendang, jangan dipukul. Nanti Allah marah loh kalau misalkan ditendang sama dipukul. Jadi harus disayang, nggak boleh dijahatin hewannya karena hewan juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang keempat, mengobati apabila hewan tersebut sakit. Jadi kalau misalkan hewan Ananda di rumah sakit nih, ya udah deh biarin aja nanti juga sembuh sendiri. Nah, tidak boleh. Jadi harus dikasih obat, harus dirawat, harus diobati. Kalau perlu dibawa ke dokter biar cepat sembuh, biar hewannya cepat ceria lagi. Nah, tadi kan kita udah bahas kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan membahas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang artinya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa tuh bukti Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Coba Ananda buka halaman 8 dan perhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Nah, yang pertama itu Allah menurunkan hujan. Ya, lihat tuh, Allah menurunkan hujan. Nah, lalu tujuan Allah menurunkan hujan itu untuk menumbuhkan tanaman padi. Tanaman padi nih. Allah memberikan rezeki itu berupa padi yang menguning kepada manusia. Tujuannya itu untuk mencukupi kebutuhan manusia. Nah, semua itu wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Nah, untuk memperoleh kasih sayang Allah secara terus-menerus, kita harus selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya itu dengan menyebutkan Asmaul Husna. Nah, jadi Asmaul Husna itu berjumlah 99. Di antaranya Asmaul Husna Ar-Rahman dan Asmaul Husna Ar-Rahim. Nah, sekarang Miss akan jelasin apa sih makna Asmaul Husna Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Nah, Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya dan Allah memberikan nikmat kepada semua manusia tanpa pilih kasih. Jadi Allah nggak pilih kasih nih, yang Allah kasih umat Islam aja tidak. Allah juga memberikan umat-umat yang lainnya, misalkan umat Kristen, terus umat Buddha atau agama yang lain-lainnya. Jadi Allah tidak hanya memberikan nikmat kepada umat Muslim saja, tetapi semua ciptaan Allah. Nah, semua itu bukti bahwa Allah itu adil kepada kita semua, nggak ada pilih-pilih. Lalu Allah juga menciptakan alam semesta itu untuk dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Jadi, siapa yang rajin berusaha akan berhasil usahanya, dan siapa yang malas tidak akan memperoleh apa-apa. Nah, jadi nikmat Allah itu harus selalu kita syukuri ya, dengan cara menyebutkan Alhamdulillah. Misalkan kita dapat rezeki hari ini, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan hamba rezeki hari ini. Nah, gitu contohnya. Nah, terus nikmat Allah itu juga harus disyukuri dengan rajin beribadah dan bersedekah. Jadi agar kita terus-terusan tuh dapat nikmat dari Allah karena kita rajin beribadah dan rajin bersedekah. Nah,
uh, nikmat Allah juga harus kita syukuri dengan cara membantu dan menyayangi fakir miskin. Jadi kita juga harus bersedekah sama orang-orang fakir miskin, kita membagi sebagian rezeki yang kita punya. Nah, hal itu dilakukan agar Allah selalu mengasihi kita. Nah, selanjutnya itu ada Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah juga menyayangi orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan Allah juga senantiasa melindungi orang-orang yang beriman kepadanya. Allah juga memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kenikmatan lainnya kepada orang yang beriman kepadanya. Nah, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sayang kepada kita. Nah, bagaimana tuh caranya agar kita disayang sama Allah? Caranya itu rajin beribadah, terus rajin mengerjakan sholat, terus memperbanyak amal soleh dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, insya Allah nanti kita akan masuk surga. Amin. Nah, sekian pembelajaran agama dari Miss. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang tepat. Miss akan kasih tugas kalian, yaitu membuat video tentang pengalaman kalian memberikan atau menunjukkan sikap kasih sayang, boleh di rumah atau boleh di sekolah. Jadi nanti kalian bercerita ya lewat videonya.